Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kurniawati. Saya dari Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Video ini dibuat sebagai sarana pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTP dalam bidang pengajaran. Melalui video ini, saya akan menjelaskan salah satu dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan rumpun mata kuliah Hukum Perdata dengan bobot 3 SKS. Adapun yang akan saya jelaskan dalam mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual ini, yaitu yang pertama, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, subcapaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode perkuliahan, dan bobot penilaian. Deskripsi dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini membahas mengenai urgensi HKI dalam sistem perekonomian nasional dan global, ruang lingkup HKI menurut konvensi TRIPS, sejarah hak cipta, serta ruang lingkup hak cipta, jangka waktu perlindungan, serta sanksi hukum terhadap pelanggaran hak cipta, hak paten, merek, dan indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, perlindungan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, dan beberapa kasus-kasus HKI di Indonesia dan di luar negeri. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, di mana mahasiswa itu mampu mengklasifikasikan ruang lingkup hak kekayaan intelektual yang berupa hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, mampu menganalisis persoalan hukum di bidang hak kekayaan intelektual, menyusun argumen hukum baik secara individu maupun kolektif, menyusun kajian hukum yang berhubungan dengan HKI yang didasarkan pada hasil analisis kasus. Subcapaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mampu menelaah istilah dan pengertian dari jenis-jenis hukum hak kekayaan intelektual, mampu mengklasifikasikan jenis-jenis hak kekayaan intelektual berdasarkan contoh kasus, mampu menganalisis kasus hak kekayaan intelektual secara individu maupun kolektif, mampu memecahkan persoalan hukum di bidang hukum kekayaan intelektual dan menganalisis kasus hak kekayaan intelektual dan menyusun argumentasi hukumnya. Mampu menganalisis arti penting dari hak kekayaan intelektual dalam konstelasi ekonomi nasional maupun global. Dan yang terakhir adalah mampu menguraikan sejarah perkembangan konsep hak kekayaan intelektual secara holistik. Bahan kajian dalam mata kuliah ini yaitu ruang lingkup hak kekayaan intelektual berdasarkan TRIPS dan konvensi-konvensi internasional, urgensi HKI dalam sistem perekonomian nasional dan global, sejarah perkembangan HKI secara nasional dan internasional, serta pengertian sejarah hak eksklusif, cara memperoleh hak, pengalihan dan lisensi, serta sanksi hukum terhadap pelanggaran ruang lingkup hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Mengenai metode perkuliahan, mata kuliah ini menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah kuliah interaktif, yang kedua adalah small group discussion, dan yang terakhir adalah case study. Dalam kuliah interaktif berupa ceramah, di mana dosen memberikan penjelasan mengenai materi yang sudah dapat diakses di sekolah, dan dalam perkuliahan tersebut dapat berjalan secara interaktif dan juga tanya jawabnya juga dapat berlangsung. Mengenai small group discussion menggunakan metode cooperative learning, mahasiswa menganalisis kasus secara berkelompok serta menyusun argumentasi hukum terkait kasus-kasus yang diberikan. Dan mengenai case study, ini merupakan exercise yang mana mahasiswa menganalisis kasus secara individu yang diberikan di latihan soal pada sekolah. Mengenai bobot penilaiannya, terdapat 3 bobot penilaian. Yang pertama adalah examination yang terdiri dari mid test dan juga final test yang masing-masing memiliki bobot 15%. Yang kedua adalah analisis kasus, di mana di setiap akhir pertemuan mahasiswa akan diberikan tes individu maupun pemahaman materi yang telah disampaikan, dan ini mendapatkan bobot 20%. Yang terakhir adalah evaluasi grup,
setiap pemecahan masalah dalam case study, masing-masing grup dapat mengemukakan hasil analisis dan argumentasi hukumnya terhadap penyelesaian kasus yang diberikan, dan ini bobotnya 50%. Baik, berikut merupakan video di bidang pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Oke, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik. Baik ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu ya, agar ilmu yang didapatkan pada hari ini berkah dan bermanfaat. Silakan. Oke, selesai. Oke, hari ini berdasarkan RPS yang telah saya unggah di sekolah dan berdasarkan jadwal kegiatan mengajar JKM sudah bisa diakses ya di sekolah, dan juga saya sudah mengakses beberapa modul terkait dengan materi kita pada hari ini. Jadi teman-teman sudah tahu ya materi kita pada hari ini tentang apa? Merek dan indikasi. Oke, jadi hari ini kita masuk kepada materi merek dan indikasi geografis. Nah, seperti yang kita sudah saya sampaikan sebelumnya di pertemuan sebelumnya, bahwa merek dan indikasi geografis ini termasuk dari salah satu ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Oke, kita refresh kembali ya. Ada berapa hak kekayaan intelektual? 1. Ada berapa ruang lingkup? 1. Hak cipta. Oke, ini sudah kita pelajari di minggu ketiga, di pertemuan ketiga. Lalu yang kedua, hak paten ya. Oke, ini yang sudah kita pelajari. Lalu selanjutnya merek dan indikasi geografis. Oke, jadi ini yang akan kita pelajari hari ini dan juga pertemuan yang akan datang. Karena seperti biasa satu materi atau satu materi ini ya, itu ada dua kali pertemuan. Oke, jadi merek dan indikasi geografis. Oke, lanjut. Nah, capaian pembelajaran kita pada hari ini ya, jadi setelah kalian keluar dari sini, apa yang diharapkan? Nah, artinya mahasiswa itu mampu menguraikan pengertian sejarah ruang lingkup perlindungan ya, cara memperoleh hak dan sanksi hukum terhadap pelanggaran terhadap hak merek dan indikasi geografis. Ini agenda kita pada pertemuan hari ini. Dari yang pertama itu tadi pembukaan, ada penjelasan mengenai capaian pembelajaran, lalu akan ada materi, nanti metodenya kuliah interaktif. Nah, setelah itu saya akan membagi teman-teman menjadi beberapa kelompok ya, lalu kalian berdiskusi, nanti saya akan memberikan kasus, terakhir nanti ada evaluasi, kira-kira apa yang saya sudah terangkan pada hari ini, apakah teman-teman sudah pahami atau sudah ketahui apa tidak. Oke, seperti itu kira-kira agenda kita pada hari ini. Ini kira-kira konten of meeting kita pada hari ini. Jadi ada sejarah, ada pengertian, ruang lingkup, dan juga cara memperoleh hak dan juga sanksi. Oke, nah teman-teman pasti familiar ya dengan logo-logo ini. Nah, sekarang yang kalian pegang, misalnya di depan kalian ada handphone, di handphone itu juga ada logo ya, ada logo. Kita sebutnya logo dulu ini. Apalagi yang kalian punya kira-kira di depannya yang ada logo-logonya? Buku misalnya, atau apa? Tas, seperti itu. Nah, jadi ini ya semua disebut dengan merek. Nah, logo-logo ini ada logo yang ya terkenal ya, ada logo yang misalnya dari produk lokal dan lain-lainnya. Ini yang akan kita pelajari. Sebelum kita mengetahui apa sih yang disebut dengan merek ini dulu, kita akan melihat dulu sejarah dari perlindungan hukum atas merek. Nah, kalau kalian sudah membaca modul yang sudah saya berikan, di situ sudah ada uraian ya, mengenai uraian panjang mengenai sejarahnya. Kita singkatnya seperti ini. Jadi itu dimulai dari masa kolonial ya, ada tahun 1961, ada di tahun 1992, 2001, 2016. Di sini titik perkembangannya seperti itu ya. Di tahun misalnya 1961 itu sudah ada undang-undang tersendiri mengenai merek. Karena sebelumnya itu kita hanya menggunakan ini Reglement Industrial Legendo ya,
merupakan produk dari kolonial. Nah, setelah itu berkembang lagi di tahun 92, 97, di tahun 2001 juga sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Nah, terakhir di tahun 2016 ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Apa perbedaan dari undang-undang sebelumnya, undang-undang sekarang dan undang-undang sebelumnya? Nah, kalau undang-undang yang sebelumnya itu dia tidak mengatur tentang merek yang berupa suara dan hologram, ya. Demikian pula tentang merek dalam bentuk 3 dimensi, itu tidak diatur. Nah, sedangkan undang-undang yang tahun 2016 yang kita gunakan sampai saat ini itu sudah mengatur semuanya dan juga sudah mencakup indikasi geografis, gitu ya, secara jelas dalam ketentuan perundang-undangannya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk. Apa sih merek ini? Untuk apa sih merek ini? Ya, jadi merek ini itu adalah sebenarnya sebagai tanda. Ya, tanda. Kita kan masing-masing punya tanda pengenal ya, yang membedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Salah satunya adalah ya dia memiliki misalnya ciri-ciri yang orang lain tidak bisa memilikinya, dan sebaliknya seperti itu. Jadi sama juga merek ini adalah tanda. Jadi pengenal barang dan jasa untuk membedakan hasil produksi pihak satu dengan pihak yang lainnya. Sehingga unsur terpenting dari merek adalah kita bisa membedakan, oh kalau gambarnya seperti ini adalah merek A misalnya. Kalau ada letungan-letungannya sedikit misalnya itu merek B. Jadi kita bisa membedakannya dari situ. Nah, bisa juga untuk menunjukkan asal barang atau jasa. Jadi kalau kita berbicara mengenai indikasi geografis, nah biasanya itu ada asal barangnya dari mana. Misalnya bawang goreng Palu, gitu kan? Oh, dari Palu misalnya seperti itu. Nah, selain itu juga untuk meningkatkan nilai jual aset perusahaan. Kenapa merek ini penting? Karena kalau tidak ada merek biasanya orang susah untuk meningkatkan nilai jualnya seperti itu ya. Makanya kenapa ada merek-merek yang memang sudah cukup terkenal, itu pasti perbedaan harganya sangat mencolok ya daripada merek-merek ya yang masih menjajal misalnya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada apa sih itu merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tadi, ya. Nah, jadi merek ini adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, ya, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi. Nah, selanjutnya atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Jadi yang saya warnai merah ini itulah yang menjadi unsur penting dalam pengertian merek. Jadi harus ada gambar, logo, nama. Jadi gimana Bu kalau misalnya gambarnya sama tapi namanya berbeda? Kalau kita sebagai konsumen melihatnya kita bisa membedakan nggak? Kalau selama kita masih bisa membedakan berarti itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tidak bisa membedakan, kita jadi bingung. Ini merek A apa merek B ya? Seperti itu. Itu berarti sudah tidak lagi masuk dalam perlindungan merek tadi. Ya, oke. Ya, ini jadi ada tanda. Sekali lagi dia itu berupa tanda, memiliki gaya pembeda dan digunakan untuk perdagangan dan jasa. Nah, ini pasti kalian juga sudah familiar dengan logo-logo ini ya. Oke, yang di atas itu sebelah kanan, sebelah ini kanan ini apa? Lacoste, satunya krokodil. Sama-sama berbentuk buaya. Kalian bisa membedakan nggak? Nah, jadi dulu ini ada kasus mengenai Lacoste dan krokodil. Jadi dulu pernah ada sengketa ya terkait gambar buayanya. Jadi kalau tidak salah Lacoste ini yang akhirnya mengubah sedikit, dia melakukan mengubah sedikit gambarnya. Jadi buaya ini agak melengkung sekali ekornya. Dulunya mirip dengan ini krokodil. Ini digugat ya, digugat oleh krokodil. Nah, seperti itu. Ini ada dalam kelas yang sama-sama di luar pakaian ya.
pakaian misalnya apa topi dan lain-lain seperti itu. Nah, ini di dalam kelas yang sama. Ini tidak boleh. Misalnya ada dalam kelas yang sama tapi memiliki gambar atau tanda yang mirip-mirip seperti itu. Yang kita sulit untuk membedakan yang mana gambarnya Lacoste, yang mana gambarnya krokodil. Nah, yang selanjutnya, nah ini juga terkenal. Apa kira-kira yang membedakan keduanya? Kopinya. Nah, jadi sama-sama juga di kelas yang sama, yaitu kelas makanan. Satu geprek bensu, satu juga geprek bensu. Kira-kira kalian bisa membedakan nggak? Dan ini dua orang yang punya berbeda ya. Satu punyanya bensu, satu siapa yang namanya saya lupa. Benny sedikit aja di sini. Oke, nah ini di kelas yang sama. Oke, makanya ini ada sengketa kemarin ya. Lalu yang kedua, ada Miniso dan ada mirip-mirip lah ya. Tapi mereka dari kelas yang sama atau berbeda? Beda. Miniso itu menjual aksesoris, peralatan rumah tangga, sedangkan Uniqlo kalau ini ya tidak apa-apa karena mereka dari kelas yang berbeda. Ya, walaupun kalau kita lihat sekilas agak mirip ya, walaupun ini bahasa Jepang, ini adalah Jepang semua ya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi. Nah, sebaiknya sebuah merek itu seperti apa gitu ya, tanda yang seperti apa. Nah, biasanya merek itu tanda yang mempunyai sifat fanciful, jadi itu dia aneh, fantasi ya tulisannya, atau hayalan. Jadi contohnya dagang itu apa sih? Yang tahu hanya pemiliknya. Ini tidak, jadi nama-namanya itu tadi kan logo ya, ini nama-namanya misalnya. Jadi dia itu harus kelihatan aneh atau ya hanya ada dalam hayalan si pemilik barangnya atau produknya. Seperti ini menamai produknya itu merek apa. Nah, lalu misalnya arbitrary ya atau berubah-ubah. Jadi merek yang sama sekali tidak terkait dengan produknya. Contoh misalnya Apple. Apple ini kan apel ya, buah apel. Tapi tidak boleh dinamai untuk nama merek buah apel. Dia menamai elektronik ya, handphone, laptop itu Apple. Itu tidak apa-apa. Jadi misalnya sampo, mereknya sampo itu tidak boleh. Buah apel mereknya apel itu tidak boleh. Laptop mereknya laptop itu juga tidak boleh. Jadi dia harus sama sekali tidak terkait. Nah, misalnya ada merek mobil namanya Jaguar. Jaguar ini kan apa? Hewan ya. Seperti itu. Nah, dia menamai mobilnya atau memberikan merek pada nama mobilnya itu kan merek pada mobilnya adalah Jaguar. Sama misalnya juga dia harus bersifat sugestif, memberikan kesan. Misalnya sampo Head and Shoulder dan Clear ini kan sampo anti ketombe ya. Nah, kalau kita udah pikir ketombe itu kan berhubungan dengan kepala dan shoulder, head and shoulder. Nah, makanya dia menamai mereknya Head and Shoulder. Clear, jadi kayak bersih gitu. Tidak ada daging, tapi tidak boleh menamai sampo nama mereknya anti ketombe, tidak boleh. Gitu. Oke? Nah, ini perlindungan mereknya. Jadi ada merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek dagang ini ada merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang yang sejenis lainnya dalam satu kelas. Nah, kalau jasa berarti merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Nah, kan kita mengenal produk itu ya atau barang itu adalah merek itu adalah merek dagang dan merek jasa seperti itu. Lalu ada namanya merek kolektif. Merek kolektif ini adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai ciri, sifat, ciri umum dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Nah, inilah yang merupakan perlindungan dari hak merek tadi, undang-undang merek tadi mengenai barang, mengenai jasa dan
ada juga merek secara kolektif seperti itu. Oke. Nah, hak apa sih yang ada dalam merek ini? Nah, dalam merek ini, hak atas merek adalah hak yang bersifat eksklusif. Seperti pertemuan sebelumnya, jadi hampir sih semua ruang lingkup hak kekayaan intelektual itu memiliki hak eksklusif. Ada yang masih ingat apa itu hak eksklusif? Harusnya kalian saya lupa bilang. Apa hak eksklusif itu? Hak yang hanya dimiliki oleh pemegang hak, ya. Jadi hanya dia nih yang bisa memperlakukan barangnya atau mereknya. Kalau hari ini kita berbicara mengenai merek ya. Kalau minggu lalu kita berbicara mengenai hak cipta, ya lagunya mau dia apain, ya itu haknya dia. Dia mau sebar kemana misalnya seperti itu. Kalau ini adalah merek, terserah dia. Ini mereknya dia. Seperti itu adalah hak eksklusif. Nah, jadi merek ini juga adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jadi dia punya hak nih untuk memberikan izin orang untuk menggunakan logonya, mereknya, namanya dan lain-lain seperti itu. Nah, dan ini diberikan oleh negara yang terdaftar. Berarti dari sini kita sudah bisa melihat ya perbedaannya dengan hak cipta. Di sini berarti dia harus didaftarkan, sedangkan hak cipta itu hanya dicatatkan. Nah, hak cipta itu dia secara otomatis perlindungannya langsung ada begitu idenya itu diwujudkan. Ya, tapi kalau merek, walaupun ini merek ada, kita misalnya gunakan merek ini kemana-mana, tapi dia tidak mendaftarkannya, perlindungannya tidak melekat. Nanti melekat pada saat dia daftarkan, dan itulah negara memberikan hak di situ. Itu perbedaannya dengan hak cipta. Nah, kalau paten minggu lalu bagaimana juga paten? Didaftarkan juga kalau patennya. Jadi paten didaftarkan, merek didaftarkan. Kalau hak cipta timbul secara otomatis. Kayak gitu ya. Oke, nah jadi sebelumnya kalau kita melihat dari sistem pendaftaran dari merek itu ada dua, sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Apa yang dimaksud dengan kedua sistem ini? Nah, jadi sistem deklaratif itu atau yang biasa disebut dengan first to use. Nah, sedangkan sistem konstitutif biasa disebut dengan first to file. Nah, sistem deklaratif ini adalah hak atas merek timbul karena pemakaian pertama dan pendaftaran mereka hanya menimbulkan anggapan sebagai pemakai pertama. Pernah dulu di undang-undang sebelumnya dalam hal pendaftaran dalam hal merek ini itu menggunakan sistem first to use. Tapi undang-undang 2016 sudah menggunakan sistem first to file. First to file itu apa? Hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran, sehingga perlindungan mereka hanya diberikan kepada pemilik yang terdaftar. Nah, kalau kita melihat di beberapa referensi di beberapa negara itu masih menggunakan first to use, ya. Tapi kalau di Indonesia sekarang menggunakan first to file. Jadi siapa yang pertama kali mendaftarkan dia dianggap sebagai pemiliknya, bukan siapa yang pertama kali menggunakan, ya. Nah, lalu untuk apa tadi itu ya yang ada first to file? Kenapa first to file yang digunakan? Karena untuk adanya kepastian hukum terhadap pengguna. Ingat, hukum itu mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kepastian. Yang ketiga, manfaat. Kenapa dikatakan first to use itu mewakili rasa kepastian hukum terhadap perlindungannya? Kira-kira kenapa? Sekarang diskusi kita pada hari ini ya, silakan nanti teman-teman, saya sudah memberikan posisi kasusnya ada di sekolah, sudah di-upload, sudah di-download semua? Sudah ya? Sudah. Nah, silakan nanti dibentuk, kita akan membentuk beberapa kelompok ya jadinya ya. Jadi ada yang membahas mengenai kasusnya
ini orang tua episode salam pemula ya. Dalam hal ini adalah channel orang tua dari Unilever. Ini adalah tentang makanan, pas makanan. Ini yang rokok gudang garam sama gudang baru, dan juga gambar Superman yang ada di dalam wafer Superman. Baik, silakan. Mengenai garis Superman yang terjadi antara DC Comics melawan PT Maxim Makmur, sebenarnya terjadi ketika PT Maxim Makmur ini menggunakan trademark Superman pada dua produknya, yaitu pada kemasan wafer Superman dan pada kemasan niaga dan atas di dalam unggahannya dari DC Comics menyatakan bahwa dari pihak PT Maxim ini telah terbukti telah ada indikasi menggunakan trademark milik mereka, yang mana Superman ini sudah terkenal dari tahun 80-an, sehingga mereka menggunakan trademark Superman untuk sebenarnya mendongkrak PT Maxis ini ada indikasi tidak baik, sehingga mereka merasa dirugikan juga secara ekonomi karena adanya tindakan komersialisasi. Ya, silakan. Saya lanjutkan. Jadi dalam suatu merek ini itu perlu adanya perbedaan. Jadi Superman ini memiliki kewajiban untuk mencari pembeda lainnya, dan harusnya itu tapi dikembangkan lagi, seperti mungkin didaftarkan, minta izin dulu terlebih dulu pada DC Comics untuk minta lisensi jadi merek Superman. Terima kasih. Oke, terima kasih atas partisipasinya semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat bertemu kembali ya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.